Pada suatu hari yang begitu cerah tapi tidak dengan hatiku ini, kini kita diperlihatkan seorang om-om tapi bukan ube, yang entah mengapa aing dan para perkumpulan janda pun tidak tahu ya. Tiba-tiba saja om-om tersebut terkirim ke isekai tanpa alasan yang jelas. Oh ya, perkenalkan, nama om-om sekaligus MC kita pada anime ini itu adalah Kenichi ya mas bro. Nah, berbeda dengan MC-MC yang terkirim ke isekai lainnya yang dibekali oleh status atau sistem, sebenarnya Kenichi juga ada sih. Tapi yang berbeda, status yang dimiliki Kenichi ini bukan untuk melihat skill, kekuatan, ataupun level ya bro, melainkan sebuah sistem. Ya, daripada disebut sistem lebih ke inventory sih, sebab sistem yang dimiliki oleh Kenichi ini hanya berfungsi untuk menyimpan barang-barang yang ia miliki. Dan satu-satunya keistimewaan dari sistem om-om kita satu ini itu adalah sistem tersebut bisa membeli barang dari bumi secara langsung dan menjual barang-barang yang ada di isekai ke bumi. Contohnya pada scene yang berikut. Iya, dengan pedang dari isekai yang Kenichi jual, dirinya bisa membeli berbagai macam makanan, minuman, sepeda, ya pokoknya semua ada lah ya. Ya kecuali loli dong pastinya, dan juga lengkap dengan harga pajaknya juga dong. Bang, pajaknya 12% juga gak bang kayak di sini? Oh my god. Walau agak ngeri juga ya omongan kamu le. Ya kalau soal itu aing kurang tahu juga sih, tapi yang pasti gak ada makanan gratis ya bro, karena beli lo ya, bukan dari Stop it. Tapi ketika om-om kita ini tengah menyantui menikmati kehidupannya di isekai, tiba-tiba saja dirinya disergap oleh sekelompok serigala liar. Wah, Kenichi yang memang notabene-nya bukan seorang MC OP, tentu dong ketika dirinya mengetahui bahwa saat ini tengah diincar oleh para serigala liar, hal tersebut membuat Kenichi sangat atut banget ya. Tapi tenang, dengan sistem yang serba ada, Kenichi dapat dengan mudahnya mengusir para serigala tersebut dengan katapel dan juga petasan mercon. Nah, singkatnya, setelah Kenichi berhasil melarikan diri dari kejaran para serigala liar, kalau serigalanya kayak gini mah aing kokop ya cu. Pada akhirnya, setelah perjalanan tanpa tujuan Kenichi di isekai ini, Kenichi pada akhirnya berhasil menemukan sebuah kota yang ada di isekai tersebut. Sekaligus di sini juga Kenichi bertemu dengan seorang pedagang lainnya yang memperkenalkan dirinya sebagai Fuyo, seorang pedagang resmi yang tergabung dalam serikat perdagangan. Ani, mau sugu chikaku da. Tada de ii sa. 俺は不要商人だ。助かるよ。俺はケンイチ。 Nah, pertemuannya dengan Fuyo inilah Kenichi pun banyak sekali mendapatkan informasi-informasi mengenai kota yang akan ia tuju saat ini. Seperti tutorial bergabung dengan serikat pedagang, hal-hal apa yang harus Kenichi tidak boleh langgar seperti berjualan rempah-rempah di kota, karena untuk hal rempah-rempah sendiri sudah ada bangsawan yang mengatur hal tersebut ya para penonton. Sampai item box yang biasa para pedagang gunakan untuk menyimpan ketersediaan barang mereka. Terus kalau soal bahasa gimana abang? Nah, kalau soal bahasa, Kenichi belajar dengan seorang penjaga penginapan yang bernama Ajelea, atau untuk kedepannya kita panggil saja Lea lah ya cu. Sebenarnya sih dalam bahasa sendiri Kenichi sama sekali tidak kesulitan ya. Toh para warga isekai pun ternyata menggunakan bahasa yang sama dengan Kenichi, yaitu bahasa Jepang. Tapi yang menjadi masalah bagi Kenichi itu adalah tulisannya ya bro, yang nampak asing. Dan karena Kenichi ini tidak punya mentor, Kenichi pun meminta tolonglah kepada Lea untuk mengajarkannya tulisan makhluk isekai. Dengan imbalan, Kenichi akan memberikan permen kepada Lea dan juga Kenichi akan melukis Lea secara langsung. Wah, Lea yang menyadari dirinya diperlakukan seperti bangsawan oleh Kenichi, karena faktanya makanan seperti permen dan lukisan seperti ini itu hanya bisa didapatkan oleh para bangsawan-bangsawan kelas atas ya para penonton. Yang oleh sebab itu, sebagai imbalan atas kedermawanan Kenichi kepada dirinya, Lea pun memberikan お菓子もらって肖像画まで描いてもらったんじゃ。私がもらいすぎでしょ。 Ya, jangan ditanya ia memberikan apa, pokoknya kalau udah mati lampu mah
Ya begitulah ya. Baba Bowie. Setelah mempelajari bahasa dan juga tulisan yang ada di isekai tersebut, Kenichi pun langsung pergi ke guild sekitar untuk mendaftarkan dirinya menjadi pedagang resmi. Ya meskipun biayanya cukup mahal ya, yaitu 1 koin perak atau setara dengan 50.000 yen atau jika dirupiahkan sekitar 5 jutaan. Tapi karena Kenichi yakin bahwa dirinya akan balik modal secara cepat, Kenichi tanpa pikir panjang langsung mendaftarkan dirinya menjadi seorang pedagang resmi. 分割払いってできませんか？大丈夫ですよ。ギルド証です。商売するときは必ず見えるところに掲げておいてください。 Singkatnya, setelah om-om kita ini meriset harga pasar, hal-hal apa saja yang dijual di pasar, serta membuat etalasenya sendiri, Kenichi pun langsunglah berjualan di tengah-tengah ibu kota. Dan hal yang pertama Kenichi jual itu merupakan ada jepit jemuran yang dibuat dari kayu, piring cantik, pisau dapur, dan berbagai macam peralatan dari bumi lainnya. Bang, Nggak ada loli lo ya, Le. Oh iya, di sini juga Kenichi bertemu dengan seorang ibu-ibu pedagang lainnya yang kita panggil saja Ibu Jubaidah yang kebetulan berjualan di sebelah lapak Kenichi. 隣空いてるかい？店出したいんだけど。大丈夫だよ。 Nah, dengan barang-barang unik dari bumi yang Kenichi beli, tentu dong tidak pakai lama, lapak Kenichi pun langsung diserbu oleh para pengunjung ya teman-teman. Hingga di tengah-tengah keramaian tersebut, tiba-tiba saja Kenichi dihampiri oleh seorang kesatria yang diketahui bernama Nortepole. Ribet kieu namanya, biar gampang disebut, aing panggil saja sebagai panggil aja Asep. Terlalu mainstream ya bro, biar gampang disebut, jadi aing panggil saja Enjang dong. Nah, kesatria Enjang ini begitu terpesona ya akan kualitas dari pisau dapur yang dimiliki oleh Kenichi dan juga pedang yang Kenichi miliki. Ya meskipun barang-barang tersebut bisa dibilang tergolong cukup mahal sih, tapi karena Enjang ini merupakan seorang kesatria dan keluarganya pun merupakan seorang bangsawan yang memiliki pabrik tahu di daerah Cicahem, maka dari itu Enjang pun langsung membeli pedang dari Kenichi. Namun baru aja Kenichi menyelesaikan urusannya dengan Enjang, tiba-tiba saja muncullah Neko? Ningen? alamak, Furi. Boleh maksud aing itu, kita diperlihatkan kemunculan sekelompok manusia binatang yang berniat untuk membeli tirai yang dimiliki oleh Kenichi. Ya meskipun tirai yang dimiliki oleh Kenichi ini tidak dijual, tapi selagi bisa jadi cuan, hei kenapa enggak gitu kan? Maedori! Di sisi lain kini kita diperlihatkan dagangan Kenichi yang kini sudah tiba di seorang wanita kawaii dan ingin berkata sesuatu, tapi aku di sini harus jadi anak baik ya para penonton. Ya pokoknya sang wanita kawaii yang diketahui bernama Primula ini itu sangat tertarik dengan dagangan-dagangan unik yang dijual oleh Kenichi. かしこまります。いえ、うちでも売りましょう。魔老商会金儲けの秘訣。一つ。好機は絶対に逃すべからず。 Nah, jadi siapa sih wanita maksud aing itu? Wanita kawaii ini, Primula ini merupakan seorang anak dari bangsawan perdagangan yang tersohor yang ada di kota tersebut atau dikenal dengan sebutan Mellow Group. Lalu apakah Prima ini akan mencuri ide dari Kenichi atau akan melakukan hal-hal lain kepada Kenichi? Ya untuk sekarang kita ikuti dulu aja ya bro alur ceritanya, karena kini kita akan berfokus kembali kepada om-om kita satu ini, yang mana setelah sukses di hari pertamanya, Kenichi pun mengeluarkan barang baru seperti manik-manik yang berbentuk perhiasan kayak kalung, gelang, dan anting gitulah. 手に取って見てもいいよ。では失礼して。これはダイヤモンド。磨いたガラスだよ。ガラス。値段は小四角銀貨6枚。それでも安い。 Tapi di tengah-tengah Kenichi yang sedang berjualan, tiba-tiba saja Kenichi lagi-lagi dihampiri oleh para manusia binatang yang memaksa Kenichi untuk menjual rempah-rempah kepada mereka. やっぱり香辛料の匂いや。 Ya sebenarnya Kenichi bisa aja gitu menjual rempah-rempah kepada para manusia binatang tersebut, tapi kan karena rempah-rempah di kota ini itu ilegal dan bisa bahaya juga ya jika Kenichi sampai keciduk. Jadi daripada Kenichi menjual rempah-rempah kepada mereka, lebih baik Kenichi memasak makanan untuk para manusia binatang ini. Ya hitung-hitung nambah relasi juga lah. あそこで食おう。私もご商売に預かろうかね。
Oh iya, di sini juga Ibu Jubaedah ikut ya dalam acara masak-masak tersebut dan Udah bang, sekali aja cu. Yap, setelah Kenichi memasak, Ibu Jubaedah juga membantu memotong sayuran, serta para manusia binatang pun membantu Kenichi untuk menangkap ikan. Maka, tara, masakan pun sudah jadi ya para pemirsa. Yang tentunya dengan masakan yang dipenuhi oleh rempah-rempah tersebut, para manusia binatang termasuk Ibu Jubaedah pun sangat menyukai masakan dari Kenichi. Sekaligus dari sini pula lah Kenichi pun mulai menjalin hubungan yang baik dengan para manusia binatang ini. Oh iya, perkenalkan bro, nama dari 3 manusia binatang ini itu adalah Nyankero, Nyanmelo, dan ya betul, Junet. Sedangkan untuk yang wanita ini diketahui, ya betul juga, Melly. Dan di keesokan harinya, barulah kita diperlihatkan kemunculan Palmia. Bang, perasaan aing Palmia itu merek mentega deh bang. Oh ya, maksudnya itu filmmu Primul. Aduh, siapa anjing namanya, cu? Bentar-bentar, aing cari dulu. Oh ya, Primula ya cu, yang mendatangi Kenichi untuk mengajak Kenichi bekerja sama secara langsung dengan perusahaannya. Yang mana di sini Kenichi langsung diminta untuk bertemu dengan ayahnya sendiri sekaligus pemimpin dari Melo Group untuk membicarakan perihal kerjasama mereka lebih rinci. 突然で申し訳ないのですが、我が紹介にて父に会っていただけないでしょうか。やっぱりマローのお嬢さんかい。 Ya Kenichi sih ayo aja gitu kan, wong pasti cuannya gede cu, dan siapa tahu bisa dapet Primula juga ya teman-teman. Nah, sang ayah yang melihat akan dagangan Kenichi yang unik sekaligus menarik, tanpa babi bu bebo langsung menawarkan Kenichi kontrak kerjasama dengan pembagian hasil 50-50. Yang mana di sini bangsawan Melo akan bergerak sebagai penjual dan Kenichi akan bergerak sebagai supplier barang. Ya meskipun terdengar agak gimana gitu ya 50-50, tapi karena Kenichi sadar mitranya kali ini merupakan seorang bangsawan tersohor, ya kenapa enggak gitu kan? こちらこそ2000円から3000円で買ったものが数十万になるんだから。Ya betul saja, dengan kesepakatan yang Kenichi buat dengan Melo Group, maka tidak pakai lama Kenichi pun auto jadi sultan di Isekai. Nah, dengan duit segaban yang Kenichi miliki saat ini, di sini Kenichi pun memutuskan untuk membangun rumahnya sendiri di tengah hutan. Yang mana setelah membabat habis rerumputan untuk membuat jalan, membabat habis pepohonan untuk membuat lahan, lalu membeli bulldozer untuk membantunya menyusun pondasi dan mengangkat kayu-kayu yang berat, serta Kenichi yang mendapatkan bantuan dari manusia binatang, maka setelah 1 bulan lamanya pada akhirnya rumah sederhana yang diimpi-impikan Kenichi pun jadi juga. ログハウスは完成した。 Oh ya, di sini juga Kenichi membuat bak pemandian air hangat sekaligus sumur ya para penonton, karena repot juga kan harus bolak-balik ngambil air ke sungai. Minggu-minggu pertama sih emang Kenichi dapat menikmati hidup damainya di Isekai, tapi kehidupan damai Kenichi seketika terganggu ketika tiba-tiba saja muncul para manusia binatang liar lainnya yang berniat untuk membunuh Kenichi yang sudah membangun rumah di daerah mereka. Nanda? Ya meskipun om-om kita ini tidak memiliki kekuatan overpower seperti pada anime-anime isekai lainnya, tapi karena Kenichi saat ini memiliki teknologi modern dari bumi, maka Kenichi pun langsung melibat habis para manusia binatang tersebut menggunakan bulldozer miliknya. Namun baru aja Kenichi ini berhasil menyelesaikan masalahnya dengan para manusia binatang, di sini Kenichi secara tidak sengaja menemukan seekor kucing hutan yang terluka akibat serangan nyasar dari para manusia binatang tersebut. Ya, Kenichi yang memang notabene-nya merupakan seorang om-om baik hati dan tidak suka meng-NTR istri orang sih, tentu dong dengan dibantu oleh Miale, Kenichi pun langsung merawat kucing hutan tersebut sampai sembuh total. もう大丈夫だな。達者で暮らせよ。
Tapi baru aja om-om kita ini akan kembali memulai kehidupan damainya di isekai setelah menghadapi masalah diserang manusia binatang dan merawat kucing hutan liar. Tiba-tiba saja muncullah Primula datang menghampiri Kenichi ke kediamannya. ケンイチさん プリムラさん、なんでこんなところに。 Niat awal Primula sih cuma ingin berkunjung biasa aja. Tapi setelah Primula melihat bulldozer, melihat bak mandi, serta baju-baju tidur yang dibeli Kenichi dari bumi, itu semua membuat Primula semakin tertarik kepada Kenichi dan tentunya langsung minta kepada ayahnya untuk menjual baju-baju tersebut. Apalagi ketika Primula tahu gitu kan bahwa Kenichi juga menjual baju dinas. Baba Boy. こんなものもあるのですよ。申し訳ございません。悪ふざけが過ぎたようです。 Oh ya, di sini juga Kenichi mendapatkan informasi dari ayah Primula bahwa akhir-akhir ini telah muncul seseorang yang hampir sama persis lah dengan Kenichi, yaitu menciptakan barang-barang unik bahkan sampai membuat sistem pembukuan keuangan sendiri. Yang tentu Kenichi yang melihat akan semua hal-hal tersebut yakin bahwa orang yang dimaksud oleh ayah Primula ini juga merupakan manusia yang sama dengan Kenichi, yaitu manusia yang berasal dari bumi. Tapi di sini Kenichi masih belum tahu ya siapa dan di mana manusia tersebut tinggal. Namun ya, mari kita lupakan dulu lah akan sosok manusia misterius ini. Karena kini kita akan berfokus kepada Primula yang memutuskan untuk menginap beberapa hari di rumah Kenichi. Ya, aing di sini juga kurang paham siapa yang dilihat oleh Primula dari om-om kita satu ini. Tapi yang pasti, bak seorang remaja yang kasmaran, hati Primula ini udah benar-benar terpincut ya Kang kepada Kenichi. Bahkan saking jatuh cintanya Primula kepada Kenichi, di sini Primula memaksa Kenichi untuk menjual baju dinas tersebut kepada dirinya. Untuk apa? Ya, untuk apa lagi gitu kan selain untuk memincut Kenichi. Namun ya untungnya Kenichi tidak seperti diriku ya para penonton. Emang kalau seperti abang kenapa emangnya abangku? Pakai nanya, ya udah beda cerita dong. Yang mana di sini Kenichi menjelaskan kepada Primula bahwa dirinya ini bukanlah om-om gampangan yang bisa dirusak Primula begitu saja. Toh lagian umur kita juga beda jauh kan, jadi aku merasa tidak pantas untukmu Primula. Agak mubazir juga sih, tapi ya karena kekuatan iman inilah adegan-adegan yang aing yakin sangat disukai Ichibo sekalian pun dapat dihindari. なんでこんなおっさんがいいんだろうな。 Singkat cerita 1 bulan pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Kenichi yang tiba-tiba saja dikabari oleh pelayan Primula akan Primula yang tiba-tiba saja diculik oleh sekelompok bandit yang paling ditakuti di kota ini. Ya meskipun di sini ya Primula sudah memohon-mohon kepada warga sekitar untuk menolong putrinya dengan imbalan yang tentunya tidak sedikit, tapi karena sekelompok bandit yang dipimpin oleh pria bernama Saga ini sudah terlalu mengerikan, mereka semua satu pun tidak ada yang berani menerima tawaran dari ayah Primula. Sampai ケンイチさん。マロさん、支度金が必要です。都合できますか。 Ya, muncullah Kenichi yang siap bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Primula. Ya, meskipun aing yakin si Kenichi ini auto panas dingin mengingat lawan serigala aja udah ketar-ketir ya abangku, apalagi lawan bandit yang dikenal kejam dan keji gitu kan. Tapi tenang, dengan kekuatan trukun yang Kenichi beli dari bumi serta bantuan dari para orang-orang yang Kenichi kenal seperti para manusia binatang, ada juga si kucing hutan yang memiliki hutang budi kepada Kenichi. Terus ada Enjang juga ikut. Lalu ada kakek-kakek yang sebenarnya nggak penting-penting banget juga sih sama lo ceritanya. Jadi kita sebut saja kakek Sugiono sang penyihir sampai Ibu Jubaida. Ya untuk Ibu Jubaida aing nggak tahu juga apa kegunaannya. Paling jadi tumbal doang sih bejir. Jahat banget, woi mulut lu bang. Ya enggak maksud aing itu kegunaan enggak tucu. Maksud aing peran dari Ibu Jubaidah itu adalah untuk mengabari kepada serikat Guild jika Kenichi tidak berhasil menyelesaikan misi ini dalam 1 hari, maka bilang aja bahwa Kenichi sudah gagal menyelesaikan misinya.
Yang oleh sebab itulah di malam harinya dengan bantuan dari para rekan-rekan Kenichi serta kekuatan super OP yang tak bisa dibantahkan lagi dari Trukun yang sudah mengirim ratusan MC ke dunia isekai, Kenichi dan teman-temannya pun langsung mengobrak-abrik markas dari para bandit yang katanya paling ditakuti ini. Apalagi di sini si Kenichi nge-cheat bejir ngeluarin bulldozer gatu ya, makin kocar-kacir dong ini para bandit-bandit yang ada di markas mereka. Ya meskipun awalnya Kenichi dan teman-temannya sempat panik juga sih ketika ketua bandit Saga ini tiba-tiba saja mengancam Kenichi akan membunuh Primula, tapi sekali lagi dengan kekuatan, bukan kekuatan juga sih, lebih ke kecerdikan Kenichi. Di sini Kenichi pun memerintahkan Myanmel untuk memanah Saga tepat pada laser yang ditunjukkan oleh Kenichi. Yang oleh sebab itu ya, pada akhirnya misi penyelamatan Primula pun berhasil diselesaikan tanpa korban jiwa satupun. Plus, selain berhasil menyelamatkan Primula, Kenichi juga dapat loli gratis ya abangku. 似合うじゃないか。名前は？ Jadi dulunya loli ini dipekerjakan oleh Saga ya sebagai budak di markasnya bernama Anemone. Pada intinya udah Kenichi ini mendapatkan loli gratis nan kawaii bernama Anemone. Si loli pun gak mau jauh-jauh juga dari Kenichi dan ingin tinggal bareng bersama Kenichi. Terus hadiah dari penaklukan bandit paling mengerikan ini pun gak main-main cuannya abangku. Ditambah rasa cinta Primula kepada om-om kita satu ini pun semakin menjadi dong ui. Ya walaupun efek sampingnya dibalik semua keuntungan yang Kenichi dapatkan tersebut, Kenichi hampir saja diculik oleh pesaing bisnis dari Mellow Group ya bro. Meskipun Kenichi masih bisa melarikan diri sih dengan petasan yang ia miliki dan pertolongan dari ayah Primula. Yang oleh karena itu sadar bahwa nyawa Kenichi dalam bahaya, maka di sini Kenichi pun memutuskan untuk berkelana tanpa tujuan bersama dengan sang loli Anemone dan juga kucing hutan yang sudah Kenichi selamatkan. Dan perjalanan baru Kenichi ini juga pun sekaligus menutup. Bentar abangku, nasib Primula ini gimana bang? Ya jadi janda kesepian dong. Nggak janda juga sih, lebih ke wanita yang patah hati ya karena pria pujaannya tiba-tiba saja pergi begitu saja meninggalkan dirinya tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Dan dari sinilah mari kita beraksi muridku. Beraksi apaan abangku? Pakai nanya, ya tentunya kita hibur dong. Ya intinya bersambunglah cu di akhir kata yang ucapkan. Kalau rame lanjut part 2. Adios senorita.